Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Leka Dwina Ayu sebagai moderator dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 12 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang subbab dari evolusi, yaitu fakta evolusi. Nah, yang ingin dibahas yaitu ada fakta langsung dan fakta tak langsung. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk penjelasannya. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Ega. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, pada bagian pertama untuk fakta langsung adalah variasi makhluk hidup. Jadi, Darwin pernah mengatakan bahwa variasi itu adalah modal terjadinya proses seleksi alam yang mengarah kepada terjadinya evolusi. Nah, adanya variasi genetik itu terbukti dengan tidak adanya dua individu di dunia ini yang mempunyai sifat atau ciri yang sama, jadi selalu berbeda-beda. Nah, bila variasi tersebut hidup di lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda juga. Bisa kita lihat di gambar yang terdapat pada slide ini, mereka mempunyai bentuk tulang yang berbeda kan? Nah, hal ini menandakan adanya variasi genetik tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio. Selanjutnya yaitu adanya fosil. Fosil menunjukkan bahwa ada jenis-jenis dan macam makhluk hidup yang dahulu pernah ada. Fosil dapat diartikan sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membatu. Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519 di Italia berpendapat bahwa fosil merupakan bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Fosil terbentuk dari proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Oleh sebab itu, banyak fosil yang ditemukan terkubur dalam tanah atau menyatu dengan mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah. Slide ketiga akan dibacakan oleh Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jihad dari 12 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam fosil. Nah, macam-macam fosil terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada fosil biologis atau fosil tubuh. Dan yang kedua, ada fosil sisa atau fosil jejak. Nah, yang pertama, fosil biologis atau fosil tubuh adalah fosil tubuh makhluk hidup, baik yang utuh maupun yang tidak utuh, yang terdiri dari sisa-sisa material organisme aslinya, seperti cangkang, tulang, dan gigi. Di mana tulang ini sebagai bagian keras dan jaringan organik sebagai bagian lunak. Nah, fosil biologis ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada fosil invertebrata atau fosil organisme yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, fosil jenis ini biasanya banyak terawetkan dengan baik di berbagai jenis batuan. Nah, biasanya juga diawetkan secara utuh. Nah, yang kedua ada fosil vertebrata, yaitu fosil hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya mamalia, burung, amfibi, dan reptil. Seringnya ditemukan itu tidak secara utuh, hanya tulang belulangnya saja atau giginya. Yang ketiga itu ada fosil tanaman. Biasanya ditemukan dalam bentuk batang tanaman dan juga daun. Yang ketiga ada fosil mikro, biasanya ditemukan dalam bentuk bakteri dan virus. Yang kelima ada fosil polonomorphs, biasanya ditemukan dalam bentuk fosil spora atau serbuk sari. Nah, yang kedua ada fosil jejak atau fosil sisa. Nah, fosil ini adalah fosil yang terbentuk dari aktivitas atau perilaku organisme pada zaman dahulu. Biasanya ditemukan seperti jejak, jalur, sarang, dan koploid atau fosil kotoran. Sekian, terima kasih. Slide keempat akan dibacakan oleh Estefania Pangka. Kelemahan fosil sebagai bukti atau fakta evolusi. Yang pertama, rekaman fosil selalu tidak lengkap. Umumnya fosil mengalami daur biokimiawi yang menyebabkan bangkai makhluk hidup menjadi musnah secara alami. Umumnya, bagian yang menjadi fosil adalah bagian yang keras seperti tulang, cangkang, dan gigi-gigi.
Hal tersebut dikarenakan tulang mengandung kalsium yang jika diuraikan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan bagian yang lunak seperti daging dan darah segera membusuk secara alami, kecuali oleh proses pengawetan. Yang kedua, urutan fosil tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh. Ada mata rantai yang hilang. Mata rantai yang hilang atau missing link, tidak semua bentuk transisi antara dua macam makhluk hidup dapat ditemukan. Meskipun demikian, terdapat fosil yang lebih lengkap dan dapat menceritakan kembali urutan filogeni. Ada beberapa faktor yang menyebabkan urutan filogeni tidak utuh. Yang pertama, pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pembusuk. Yang kedua, terjadi lipatan batuan bumi akibat gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Yang ketiga, hewan-hewan pemakan bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imam. Slide selanjutnya terdapat fosil yang lebih lengkap. Yang pertama itu ada Archaeoptera yang merupakan bentuk antara reptilian purba dengan burung purba. Yang kedua itu ada Seimuria yang merupakan bentuk peralihan amfibi purba dengan reptilia purba. Ditemuin sekitar 280 sampai 270 juta tahun yang lalu dengan ukuran 60 cm. Jadi awalnya itu dianggap sebagai reptil primitif karena dia bisa beradaptasi di darat dengan ciri reptil. Tapi ternyata tahap awalnya itu di air, jadi dia kayak amfibi yang nanti pada tahap dewasa dia beradaptasi pada iklim kering. Terus yang ketiga ada fosil kuda yang gambarin bentuk perubahan dari Hyracotherium yang muncul 55 juta tahun lalu dan merupakan anggota pertama famili Equidae. Lalu berlanjut lagi ke Mesohippus yang muncul setelah Hyracotherium dan sebelum kuda yang ada sekarang, yang hidup sekitar 30 sampai 40 juta tahun yang lalu. Lalu berlanjut lagi ke Merychippus yang hidup 15 sampai 5 juta tahun yang lalu. Merychippus adalah kuda pertama yang memiliki bentuk kepala yang khas dari kuda masa kini. Setelah Merychippus berlanjut ke Pliochippus yang diyakini sebagai nenek moyang kuda masa kini dan kerabatnya di Equus. Yang terakhir masuk ke kuda modern yaitu Equus. Slide ke-6 akan dibacakan oleh Afan. Menentukan umur fosil. Menentukan umur fosil dapat dibedakan menjadi dua, yakni menentukan umur fosil relatif atau bisa disebut juga sebagai metode kronologis, dan juga menentukan umur fosil absolut atau metode numerik yang bisa dipastikan dengan angka. Umur fosil relatif terbagi menjadi tiga, yakni stratigrafi, biostratigrafi, dan analisis fluorin. Sementara umur fosil absolut dibedakan menjadi dua, yaitu pentarikan radiometrik dan juga metode radiokarbon. Untuk penjelasannya akan saya sampaikan pada poin-poin dari masing-masing. Menentukan umur fosil. Menentukan umur fosil bisa dibedakan menjadi dua, yakni pertama umur fosil relatif atau bisa disebut juga sebagai metode kronologis, dan yang kedua menentukan umur fosil absolut atau bisa disebut juga sebagai metode numerik. Menentukan umur fosil relatif dibedakan menjadi tiga, yakni pertama stratigrafi, yang kedua biostratigrafi, dan yang ketiga analisis fluorin. Sedangkan menentukan umur fosil absolut dibedakan menjadi dua, yakni satu pentarikan radiometrik dan yang kedua metode radiokarbon. Menentukan umur fosil relatif dibedakan menjadi tiga, yakni pertama stratigrafi. Metode relatif yang paling sederhana dan paling tua adalah stratigrafi atau penanggalan stratigrafi. Metode ini didasarkan pada prinsip superposisi yang menyatakan bahwa jika ada lapisan endapan, maka yang lebih tua berada di bawah dan yang lebih muda berada di atas. Prinsip ini sangat logis dan tidak berbelit-belit atau straightforward. Namun demikian, lapisan geologis tidak selalu ditemukan dalam susunan kronologis yang rapi atau ideal. Ini biostratigrafi. Ketika tulang belulang leluhur kita ditemukan dalam strata geologi yang sama, sebagaimana halnya dengan tulang belulang binatang yang diketahui pernah hidup hanya dalam kurun waktu tertentu di masa lalu, maka diasumsikan bahwa leluhur kita itu pasti juga berasal dari waktu yang sama atau hidup dalam waktu yang bersamaan. Cara ini disebut penanggalan dengan asosiasi fosil indeks atau biostratigrafi.
Gajah, kuda, babi, tikus, dan beberapa spesies monyet digunakan sebagai fosil indeks karena binatang-binatang tersebut mengalami perubahan-perubahan evolusioner relatif cepat yang dapat diidentifikasi pada gigi geligi dan bagian-bagian rangka lainnya. Yakni analisis fluorin. Jika yang ditemukan adalah tulang, gigi, atau tanduk, maka dapat digunakan analisis fluorin untuk mengetahui apakah binatang-binatang tersebut benar-benar hidup pada waktu yang kurang lebih sama. Metode relatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada perubahan-perubahan kimiawi progresif yang spesifik dalam sisa rangka akibat terkuburnya individu di dalam tanah. Analisis fluorin digunakan terutama untuk melakukan verifikasi apakah dua fosil yang berada dalam satu strata di situs yang sama tersebut sezaman, seumur, ataukah tidak. Kalau tadi kita membahas tentang umur fosil relatif, saatnya move on nih guys ke umur fosil absolut atau melalui metode numerik. Umur fosil absolut bisa dibedakan menjadi dua, yakni pentarikan radiometrik dan metode radiokarbon. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama yakni pentarikan radiometrik. Peluruhan radioaktif merujuk pada proses terjadinya bentuk elemen radioaktif yang berubah menjadi produk non-radioaktif dalam derajat reguler. Inti setiap elemen radioaktif seperti radium dan uranium secara spontan terpisah seiring berlalunya waktu dan mengubah diri menjadi inti atom elemen lain yang berbeda. Dalam proses pemisahan ini, atom membuang radiasi atau energi yang keluar dalam bentuk gelombang. Dengan mengukur jumlah atom original dan atom yang sudah bertransformasi dalam sebuah objek, para ilmuwan dapat menghitung atau menentukan umur objek tersebut, yakni metode radiokarbon. Radiokarbon digunakan untuk menentukan usia karena ia tidak stabil atau bersifat radioaktif. Radioaktif berarti radiokarbon akan menghilang atau mengeluarkan radiasi dalam waktu tertentu dan menjadi elemen yang berbeda. Jadi, bagian dari proses penanggalan adalah menghitung jumlah radiokarbon yang masih terdapat, karena sisanya sudah hilang atau menyusut. Para ilmuwan sekarang menggunakan alat yang dinamakan Accelerator Mass Spectrometer atau AMS untuk menghitung rasio dari radiokarbon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Kajian biogeografi tentang fakta tidak langsung. Biogeografi merupakan pengetahuan geografi makhluk hidup yang mencoba menerangkan mengapa suatu jenis organisme, hewan atau tumbuhan berada dan hidup di suatu tempat tetapi tidak di tempat lain. Biogeografi hewan disebut zoogeografi, sedangkan biogeografi tumbuhan disebut fitogeografi. Biogeografi menjelaskan keberadaan setiap makhluk hidup dibatasi oleh pola distribusi yang dipengaruhi oleh daerah penyebarannya, distribusi areal atau habitat areal, dan daerah habitat potensialnya. Pada dasarnya, setiap spesies tidak hanya hidup di daerah penyebarannya, tetapi juga dapat hidup di daerah habitat potensialnya, asalkan faktor distribusi mendukungnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pohon kelapa kebanyakan hidup di pantai, mengapa ketela, tembakau, coklat yang berasal dari benua Amerika ternyata dapat tersebar sampai ke Indonesia. Tiap lingkungan geografis dengan iklim dan topografinya memberi tekanan seleksi terhadap makhluk hidup secara khas, sehingga tiap spesies yang hidup pada habitatnya memiliki survival yaitu kemampuan makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya yang berbeda dibanding spesies yang sama yang hidup di tempat lainnya. Konsekuensinya, tekanan seleksi yang berbeda juga menghasilkan spesies yang berbeda. Slide ke-8 akan dibacakan oleh Salharika. Homologi sistem organ. Organ homolog adalah organ tubuh yang memiliki kemiripan struktur atau bentuk dasar atau bentuk asal dengan organ di spesies lain, walaupun secara fungsi berbeda. Organ-organ yang homolog memiliki sejarah embriologi yang sama. Organ-organ yang homolog dapat dibandingkan tentang asal-usul dan fungsinya. Adanya homologi organ ini menunjukkan terjadinya perkembangan evolusi divergensi, sedangkan terbentuknya analogi menunjukkan evolusi konvergensi. Evolusi divergensi adalah evolusi dari satu spesies menghasilkan beberapa spesies yang memiliki anatomi tubuh yang sama. Sedangkan
Evolusi konvergensi adalah evolusi dari beberapa spesies berbeda yang menempati lingkungan yang sama, akhirnya memiliki organ tubuh yang sama, meskipun secara anatomi berbeda. Contohnya, organ homolog sayap burung dan juga sayap kupu-kupu yang homolog dengan bagian tangan manusia. Leher jerapah yang homolog dengan paus raksasa, dan kaki bagian depan buaya yang homolog dengan sirip pada dada paus. Slide ke-9 akan dibacakan oleh Rizky. Homologi molekul atau perbandingan struktur molekul. Di tubuh makhluk hidup tersusun oleh molekul. Di antara molekul-molekul tersebut ada yang menjadi penting karena berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Nah, molekul-molekul tersebut adalah DNA, RNA, dan protein. Molekul-molekul ini bersifat universal, yang berarti berlaku untuk umum atau untuk semua makhluk hidup. Tetapi, tiap-tiap kelompok makhluk hidup itu beraneka ragam. Dengan demikian, molekul pembawa informasi genetik ini dapat dianggap sebagai pembawa rekaman evolusi. Dengan memperbandingkan struktur molekul tiap kelompok organisme, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara kelompok makhluk hidup tersebut. Slide terakhir akan dibacakan oleh Diah Alit. Atas dasar persamaan awal tahap perkembangan embrional, para ahli berkesimpulan bahwa ontogeni adalah rekapitulasi filogeni. Kaidah rekapitulasi ini menerangkan bahwa ontogeni atau perkembangan individu adalah ulangan dari evolusi filogeni atau perkembangan hubungan kekerabatan organisme. Kaidah rekapitulasi ini terlalu berlebihan karena tidaklah benar vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi bentuk reptil, kemudian menjadi untuk berkaki 4. Meskipun demikian, homologi embriologi memberi ide bahwa ontogeni merupakan petunjuk terjadinya evolusi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.